Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr Yaumul Arbi'a, hari ke-29 di bulan Rabi' Ats-Tsani 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di daurah online yang pertama, yang mana kita masuk kepada hari yang kedua dari 3 hari. Maka kita lanjutkan di sesi yang keempat ini, ayat yang keempat. Kelas datanan hukum tawaddu. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka di ayat yang keempat ini, dari segi ilmu tajwid, kita masuk kepada makhraj walal akhiratu, makhraj al-hamzah. Maka al-hamzah makhrajnya dari aqsal khalq, aqsa al-khalq, di mana dia adalah dari tenggorokan yang paling bawah, sejajar dengan ha, a, ha. Adapun dari segi sifatul huruf hamzah, maka dia masuk kepada sifatul syiddah, sifatul harf yang imtina jarayani saut indan bil harf liquwati al makhraj minal huruf. Maka dia itu adalah sifat syiddah yang dilarang suara itu untuk keluar, sehingga di sini istilahnya tidak bocor. Dan dia ada 8 huruf: ajid, qatin, bakat. Maka di sini diantaranya hamzah, dan prakteknya kita berikan sukun. Misalnya a, difathahkan, dikasrahkan, didomahkan, a, i, u, a. Maka di saat kita mensukunkan dia a, tidak ada jaroyan as-saut di sini. Dan contohnya jim, ad, dan dal, ad, qatin bakat, qaf, ab, dan ta, ab. Adapun sifatul qalqalah yang ada, maka para ulama ahli tajwid tidak memasukkan kepada permasalahan ini bahwa dia keluar huruf. Maka di sini hamzah adalah mempunyai sifat yang syiddah, dan lawan dari syiddah sering kita ulang, diantaranya ar-rakhawah ataupun at-tawassut,
seperti lam, nun menjadi lin Umar. Maka ini adalah hamzah yang mana dia mempunyai sifat yang syiddah. Dan sifat yang kedua al-jahr. Dan al-jahr hampir sama dengan asyiddah. Namun al-jahr bedanya di sini jaroyan an-nafs. Maka makna syiddah sifat inhibas jaroyan an-nafs. Si nafas itu ditahan. Kalau tadi syiddah si suara yang ditahan. Ajid, kotin, bakat. Kita coba ba, kaf dan ta-nya menjadi babibu ab, kakiku ak. Maka di sini dilarang untuk mengeluarkan suara, dan juga al-jahr sama. Tidak boleh sama sekali an-nafas, udara yang keluar. Maka dua sifat ini menunjukkan bahwa makhraj hamzah adalah makhraj yang asalnya qawi, karena dia masuk kepada dua sifat al-jahr dan syiddah. Kemudian kita berpaling kepada huruf kha. Walal akhiratu. Maka di sini kha masih dari makhraj al-halq. Dan makhraj kha adnal halq. Apa bedanya dengan makhraj hamzah? Hamzah aqsa, dia paling ujung ke arah dada, berdampingan dengan ha. A dengan ha. Adapun adnal halq paling atas, maka dia adalah kha berdampingan dengan gha. Maka kha makhrajnya adalah adna al-halq, paling mendekati kepada lisan. Kha, khi, khu, ah. Maka sifat yang dominan kepada sifat kha, dia adalah sifat yang ar-rakhawah. Dan makna sifat ar-rakhawah jaroyani saut inda nutq bihurufiha lidhafil i'timad 'alal makhraj. Maka dia istilahnya kita berikan bocor, berbeda dengan syiddah. Maka lawan dari syiddah adalah ar-rakhawah. Maka ar-rakhawah dia hurufnya ada 16. Sisa dari syiddah ajid, qatin, bakat, dan sisa dari atawassut lin Umar. Maka hanya 16. Maka dari 16 ini adalah sa, ha, kha, za, zai, sin, sha, sad, dad, dha, gha, fa, ha, waw, ya, dan alif. Maka di sini contohnya kita berikan dari susunan alphabetical Arabic sa. Maka jika kita sukunkan sa, akan ada jaroyan nafs. Sa, si, su, as. Tidak bisa kita tutup sisa dari suara sa ini. As masih mengalir.
seperti itu. Maka ini dinamakan jaroyan saut. Berbeda dengan sifat syiddah tadi hamzah. Disukunkan a, tidak ada a mengalir, tidak. Ajid jim, ad sudah. Adapun rokhawah mengalir. Maka contohnya di huruf ini kha, khihu lada. Maka sifat-sifat rokhawah ini di saat dibaca dia agak sedikit panjang yang bukan mad. Tidak ada panjang mad tabi'i, namun di saat disukunkan di sini dia mengambil waktu karena jaroyan nafas. Misqala, lada, tidak cepat misqala, tapi misqala, tidak cepat lada, tapi lada. Seperti itu. Wa idh qala, wa idh ta'adzana. Maka ini semuanya rokhawah. Maka inilah dari sifat kha. Maka kita berikan contoh misalnya akhraja, agak ditahan kha-nya, akhraja, tidak akhraja. Tahsyahu, tidak tahsyahu, diakhirkan sedikit. Akhlasnahum, ada jaroyan saut, akhlasnahum. Walal akhirah. Maka selesai dari kha. Sekarang kita masuk kepada makhraj ra. Tentunya tidak kita semua berikan, akan habis waktu, namun sambil jalan. Maka ra, barakallahu fikum, dia makhrajnya ke lisan, selesai dari al-halq. Maka ra dari tarful lisan min jihati dhahri. Maka ra tidak seperti yang lainnya, dia ujung lisan. Seperti kemarin kita telah masuk kepada huruf-huruf tarful lisan juga. Adapun ra dia adalah dhahruhu, maka dia punggung dari lisan, bukan kepalanya. Ma'a mayuhadihi min lisati asintain al-uluwiyatain atau asaniyatain al-uluwiyatain. Maka makhrajnya adalah tarful lisan, ujung lisan, namun bagian punggungnya di sini. Dengan di antara al-lisah yang digusi dari dua asanaya al-ulya, di atas dua gigi seri yang besar ini di atasnya. Maka dia makhrajnya punggung lisan dengan gusi asanaya al-ulya. Maka kalau begitu dekat dengan makhraj nun. Jawabnya na'am. Namun bedanya di sini ra dengan nun sama punggung lisan, namun makhraj nun lebih masuk daripadanya. Maka kita coba ra, ri, ru, ar. Ayo baca ra, ri, ru, ar. Maka ra indal Arab tidak bergetar seperti bahasa Indonesia r.
tetapi di sini hanya satu pukulan, ro, ri, ru, ar. Adapun makhraj dari English, maka ro lebih ringan lagi. Tidak seperti Arab dan tidak apalagi seperti kita yang harus menggetarkan r. Maka dari sifat ro adalah sifat yang paling masyhur padanya al-jahr. Maka sifat ro, ri, ru, ar, dia adalah sifat yang kuat karena jahar dari sifat yang qawi. Dan huruful jahr banyak sekali.